Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Wendika Prayogo. Saya merupakan staf IT dan data analis di Disable Enterprise. Pada kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara menggunakan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah dokumen, yaitu dokumen Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Pertama, kita akan membuat dokumen pada Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 365. Sebentar. Microsoft Word versi 365. Lalu Anda bisa langsung pilih di blank dokumen. Tutup saja. Berikut ini merupakan dokumen atau lembar kerja yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita akan membuat sebuah dokumen yang menampilkan informasi tentang disabilitas di Indonesia. Yang pertama, saya ingin melakukan atau menambahkan sebuah gambar atau logo. Di sini kita untuk menambahkan sebuah gambar atau logo atau semacamnya, semua tersedia dalam menu insert. Anda dapat mengklik insert, lalu memilih picture, lalu Anda pilih dari mana sumber gambar tersebut. Saya memilih dari perangkat saya. Lalu saya mencari dokumen yang akan saya gunakan. Saya akan memasukkan logo Disable yang sebelumnya sudah pernah saya download. Disable logo. Ya. Klik insert, lalu logo akan tampil pada lembar kerja Anda. Kita akan melakukan penyesuaian ukuran pada logo. Bisa langsung klik saja ya, drag and drop atau geser-geser seperti ini, dan sesuaikan ukuran logonya. Lalu saya ingin menambahkan atau memindahkan logo ini di sebelah kanan gambar atau sebelah kanan lembar kerja. Caranya bagaimana? Banyak cara, namun cara yang saya gunakan adalah dengan mengklik layout option, lalu saya ubah layout option menjadi square. Ya, menjadi square. Lalu dengan kita melakukan atau menjadikan layout option menjadi square, maka gambar akan dapat kita pindahkan dengan fleksibel. Di sini saya menambahkan atau memindahkan di bagian pojok kanan atas. Lalu di sini saya menambahkan nama saya sendiri dan juga mata pelajaran. Jika sudah, saya di sini akan menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Untuk mengganti font, Anda dapat mengkonfigurasinya di menu Home dan memilih font yang akan Anda gunakan. Lalu saya akan mengatur spasinya dari atas antara jarak tulisan atas dan bawah. Itu kita atur supaya tidak terlalu padat atau tidak terlalu dempet. Saya memberikan 1,2 cm. Lalu untuk mempercantik tampilan, saya menggunakan atau menambahkan shapes, yaitu berupa garis. Anda dapat menambahkannya dengan mengklik insert, pilih shape, dan juga pilih line. Lalu kita tarik
di mana line ini akan kita gunakan. Selagi kita menarik, ada sebuah trik, yaitu dengan menekan tombol shift agar apa yang kita tarik ini berbanding lurus dengan ukurannya, jadi nggak mencong-mencong gitu, sesuai dengan kita menarik dan menekan tombol shift. Lalu setelah selesai, saya akan menambahkan judul di tengah, ya. Klik home, lalu klik center, tambahkan judul pada lembar kerja Anda. Di sini saya menamakan judulnya Disabilitas di Indonesia. Lalu saya ingin membuat tulisan ini menjadi lebih tebal dengan cara klik home, lalu kita bisa memilih icon B atau bold, langsung diklik saja, maka tulisan akan menjadi lebih tebal. Lalu saya akan menambahkan kata-kata atau isi dari artikel yang akan saya gunakan di sini dengan menempel copy paste seperti biasa. Saya mengkopinya dari sini, saya mau menyalin tulisan ini dari sebuah artikel yang saya ketemukan di internet, yaitu artikel Infodating Disabilitas. Saya mengkopinya dari sini, Anda dapat mencarinya, lalu saya tempel di sini. Sini saya copy, salin, lalu di sini saya klik kanan, lalu kita masukkan, paste. Tidak ada paste di sini. Oh ini kita paste. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman kembali ukuran 12, lalu line spasinya 1,5. Artikel dan judul atau awalan dari artikel atau dokumen yang kita buat sudah jadi. Lalu saya ingin menambahkan sebuah tabel yang memberikan informasi tentang jenis disabilitas. Di sini saya akan memasukkan tabel, ya. Tabel yang saya masukkan terdiri dari 4 tabel ke bawah dan 2 tabel ke samping. Ya, seperti ini. Untuk memasukkan tabel, Anda hanya perlu mengklik insert table dan pilih ukurannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu di sini saya akan menuliskan penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas sensorik. Lalu di sini kita berikan penjelasan dari apa sih penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Seperti biasa, saya akan mengcopy atau menempelkan dari artikel yang saya baca. Saya bisa melihatnya ada di sini. Disabilitas penyandang fisik. Nah, ini merupakan penjelasan dari penyandang disabilitas fisik. Terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh, dan lain-lainnya. Lalu penyandang disabilitas intelektual.
Selanjutnya penyandang disabilitas mental. Selanjutnya adalah sensorik. Ya, kita sudah selesai menambahkan atau memasukkan data kepada tabel yang kita buat. Lalu tinggal dirapikan lagi, kita klik home, kita berikan fontnya Times New Roman ukuran 12, lalu line space-nya 1,5. Jadilah seperti ini. Setelah dokumen yang kita buat sudah dimasukkan informasi dan artikelnya, lalu saya akan menambahkan sebuah footer atau halaman pada bawah lembar kerja. Bukan halaman sih, tapi lebih ke tulisan yang berada di ujung bawah kertas kerja. Bisa berupa logo ataupun informasi-informasi kontak dan lainnya. Di sini saya bisa dengan mengklik insert, lalu klik footer, lalu pilih style yang diinginkan, gaya footer yang diinginkan. Di sini saya memilih footer dengan gaya grid. Nah, dengan itu lembar kerja kita sudah otomatis ada nomornya, ada informasi nomor halaman. Lalu ketika dokumen sudah selesai dibuat, kita dapat print atau mencetak dokumen dengan cara mengklik file, lalu klik print. Maka di sini akan muncul print preview ya, atau tampilan yang akan keluar dari mesin printer akan seperti ini. Lalu kita pilih printernya. Kebetulan di sini saya tidak mencolok printer ya. Jadi di sini offline. Jika memang online, nanti di sini akan tulisannya online, lalu langsung bisa di print dengan cara mengklik print seperti ini. Dikarenakan saya tidak menggunakan printer, lalu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk penyimpanan. Untuk dokumen baru, kita dapat menyimpannya dengan mengklik save atau save as. Ketika kita klik save, maka tetap saja akan menuju ke save as. Lalu kita klik browse, pilih di mana kita akan meletakkan dokumen dan berikan nama dokumen sesuai dengan nama Anda. Medika Prego strip komputer literasi 1. Saya pilih di desktop supaya mudah dilihat. Lalu di desktop saya akan muncul Medika Prego komputer literasi 1 seperti itu. Setelah kita membuat dokumen Word, di sini kita akan membuat dokumen selanjutnya, yaitu Microsoft Excel. Kita buka saja ya Microsoft Excel-nya dengan cara klik Excel. Ya, untuk memulai awal membuat dokumen Excel, kita memulainya dengan mengklik blank workbook. Ini merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel, terdiri dari baris dan kolom-kolom yang sangat banyak dan dapat menampung data juga sangat banyak. Saya akan menuliskan atau mengisi konten di dalam Microsoft Excel ini dengan data-data disabilitas, tapi ini hanya contoh saja si data disabilitasnya seperti itu. Data disabilitas. Di sini saya menulis disabilitas, yaitu jenis disabilitasnya apa, lalu berdasarkan kelamin, jenis kelamin.
Oke. Lalu di sini saya tulis tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunanetra. Lalu kita tambahkan di sini total. Saya akan mengisi data ini tidak terlalu awkward ya, hanya asal saja sebagai contoh. Di sini saya klik 70, 150, 30, dan 50. Data-data ini bisa atau dapat atau memungkinkan kita melakukan penjumlahan atau perhitungan dari semua data-data yang ada di sini. Sederhananya adalah kita akan melakukan penjumlahan dari data kolom B5 sampai dengan kolom B8. Caranya mudah, kita blok dulu data yang akan kita hitung. Lalu pada menu home kita klik sum, kita pilih sum. Sum adalah menjumlahkan semua data yang sudah kita seleksi. Ketika kita klik sum, maka total akan berubah dengan sendirinya atau menghitung dengan sendirinya. Kita lakukan hal yang sama. Ya. Maka dari itu data sudah terhitung atau sudah terjumlah total dari data yang kita punya. Selanjutnya kita akan membuat style pada table dengan mengklik cell style pada home. Sini saya akan menggunakan cell stylenya dengan ya ini bolehlah seperti ini. Lalu kita buat bordernya ya, lalu kita tambahkan ketebalan pada tulisan yang diperlukan. Data disabilitas sudah dapat kita lihat, yaitu disabilitas tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita dengan total laki-laki dan perempuan 350 dan 300. Di sini kita dapat melakukan penggeseran atau penempatan posisi dari kata-kata yang diinginkan. Di sini saya membuat rata tengah saja. Setelah itu bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah grafik agar data ini dapat kita baca dengan atau dapat dicerna dengan mudah. Caranya adalah seleksi atau blok data yang diinginkan atau data yang diinginkan ditampilkan, lalu kita klik insert dan klik recommended chart. Ya, di sini sudah ditampilkan ya rekomendasi chart yang dapat menggambarkan data Anda seperti apa. Lalu kita langsung klik OK saja. Lalu kita namakan chart titelnya adalah data disabilitas. Selanjutnya adalah data yang sebelumnya berbentuk table yang agak sulit untuk kita cerna menjadi sebuah grafik yang menarik dan dapat kita cerna atau pahami datanya dengan sangat amat mudah. Selanjutnya kita akan melakukan print dokumen. Sama halnya dengan Microsoft Word, ketika kita ingin melakukan print dokumen, klik file lalu klik print. Maka
tampil adalah tampilan dari data yang akan keluar dari mesin printer. Namun ini kurang pas ya, saya akan gesernya ke bawah lagi mengikuti garis batas kertas ya. Lalu saya akan mengklik file, klik print kembali. Yang tampil hanya data ini ya. Berarti kita harus melakukan seleksi dengan cara di blok. Klik print. Nah, baru data semua dapat kita cetak dengan memilih printer yang sesuai atau yang ready, lalu klik print. Selanjutnya adalah menyimpan dokumen sama seperti dokumen Word. Kita klik save di sini, kita klik browse, lalu kita namakan sama dengan yang tadi ya. Sorry, salah. Sama dengan nama yang tadi saya namakan Wendika Prayogo Komputer Literasi 1, tapi tidak pakai docs. Langsung di save. Maka akan tampil di desktop saya file yang tadi saya kerjakan. Selanjutnya adalah membuat Microsoft PowerPoint. Pertama-tama buka Microsoft PowerPoint pada komputer Anda. Ini saya besarkan. Oke. Lalu klik blank presentation. Kita akan disuguhkan berbagai desain yang menarik jika kita menggunakan Microsoft 365 ya. Tapi saya close dulu. Di sini ada daftar slide dan di sini ada lembar kerja kita. Di sini di atas adalah toolbar. Lalu di sini saya akan membuat sebuah presentasi yang menampilkan grafik, chart, dan juga video. Baiklah, kita akan langsung mengisi konten yang akan kita berikan. Ini saya mengisikan judul dari dokumen tersebut adalah T7 Enterprise dan judulnya adalah disabilitas di Indonesia. Desain. Lalu saya akan memilih desain ini. Sebenarnya baik ya desainnya. Ini hanya sebagai contoh saja, saya memilih desain seperti ini. Lalu saya ubah tulisannya menjadi warna putih supaya mudah dibaca. Lalu kita akan menambahkan slide baru dengan mengklik daftar slide, lalu kita klik new slide pada menu home new slide. Seperti apa slide-nya yang akan kita tambahkan? Ya kurang lebih sama ya, kita pilih new slide default aja. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah grafik data disabilitas yang sudah kita buat pada Excel tadi. Saya akan membuat shape dan klik chart. Lalu kita memilih chart yang sudah tersedia, chart column, dan yang ini yang akan saya pilih. Lalu saya klik OK. Kita tunggu chart akan terbuat. Lalu kita isi datanya di sini sesuai dengan data yang
sudah kita buat pada Microsoft Excel. Di sini kita delete saja. Kita delete. Semua kita delete. Lalu di Excel kita copy, ya, klik kanan copy, klik kanan paste. Lalu ini kita kecilkan saja. Oke. Setelah itu data sudah dapat ditampilkan. Kita tambahkan chart title-nya adalah data disabilitas. Nampaknya ini kita tidak memerlukan, ya. Saya lihat saja, saya menamakannya di sini data disabilitas. Lalu kita buat kecil sedikit, ya, segini. Lalu kita tambahkan informasi atau penjelasan disabilitas di Indonesia dengan cara klik insert, lalu kita klik shape, lalu kita klik text box. Kita klik saja di sini sembarang. Saya akan mengcopy penulisan yang sudah kita buat di Word. Lalu kita tempel di sini. Lumayan panjang, error, tapi dapat digunakan tetap. Ya, segini cukup. Lalu selanjutnya adalah kita akan menambahkan video. Caranya bagaimana? Kita klik insert, kita klik video, offline atau dari device yang kita pilih. Saya punya video, mungkin saya akan masukkan film mungkin. Ini saya coba. Kita tunggu beberapa saat. Ya, video sudah dapat kita putar, ya. Ini video contoh saja, ya. Sebenarnya tidak perlu saya putar karena akan lama. Kita akan ke slide selanjutnya, yaitu new slide. Kita klik blank saja. Lalu saya akan menambahkan smart art. Sebentar, gara-gara video. Baik, saya akan menambahkan smart art. Klik insert, lalu klik smart art. Saya mau membuat smart berupa list. Lalu saya akan memberikan informasi tentang jenis disabilitas. Lalu di sini ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual,
disabilitas mental, dan yang paling terakhir disabilitas sensori. Ya, ini sudah semua ya. Pertama kita sudah membuat cover, lalu kita sudah menambahkan data disabilitas dan deskripsi penjelasannya, kita sudah menambahkan video, dan juga sudah menambahkan sebuah smart chart. Terima kasih telah menyimak video tutorial yang saya berikan. Semoga dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.